Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tibyanan 'ala kulli syai'. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Bersyukur atas segala karunia Allah Azza wa Jalla yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga dengan nilai-nilai kesyukuran yang ada dalam diri kita mengangkat derajat kita di sisi Allah jadi orang yang bertakwa. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai kuduah kita dalam kehidupan, dan semoga keistiqomahan dalam sunnah beliau ada pada diri kita, dan kelak di padang mahsyar kita bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Kita sudah banyak tahu tentang fadilah dan keistimewaan bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh para asatidz, para kiai, para masyayikh, dan insyaallah kita udah pada tahu semua. Pada malam ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana cara mengisi bulan yang paling istimewa ini dengan sebaik mungkin, biar optimal, biar berdaya guna. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentang keutamaan bulan Ramadan tidak diragukan lagi, insyaallah kita pada tahu semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 2 bulan belakangan ini banyak mungkin di antara kita yang sering memohon kepada Allah di sela-sela waktu ba'da salat fardu barangkali, atau mungkin di sela-sela waktu kosong, selalu mendoakan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqsudana, atau waghfir dhunubana. Macam-macam redaksinya. Sekarang doa Bapak Ibu sudah diijabah oleh Allah. Tahun ini masuk ke bulan suci Ramadan. Lalu setelah Ibu memohon, Bapak memohon agar diberi berkah di bulan Rajab, diberi berkah di bulan Sa'ban, dan disampaikan Allah ke bulan Ramadan, sudah tercapai. Sekarang masalahnya adalah tanggung jawab mengisi Ramadan itu sebaik mungkin sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar semangat ibadahnya, yang pertama adalah bayangkan, anggaplah bulan suci Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi Bapak dan Ibu. Kalau bulan Ramadan terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, otomatis saat ini momentum bulan suci Ramadan tahun ini bakalan tidak akan kita sia-siakan. Yang sering tidur, yang banyakkan tidur ketimbang ibadahnya, insyaallah tidak. Yang sering main gadget, yang melihat yang tidak benar di HP-nya juga enggak lagi. Kenapa? Dia menganggap bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi dirinya. Itu yang pertama. Sehingga semangat juang kita untuk mengisi Ramadan tahun ini optimal. Yang kedua Bapak yang dimuliakan Allah,
Dalam keberkahan bulan suci Ramadan dianalogikan seperti hujan lebat yang turun dari langit. Hujan lebat yang turun dari langit. Yang turun itu keberkahan. Yang turun itu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang turun itu pahala dilipat gandakan. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, apakah hujan yang turun dari langit itu kita tampung di dalam keimanan dan jiwa kita dan hati kita dengan ala kadarnya atau maksimal? Nah, ini pertanyaannya. Kalau hujan kita tampung segelas kecil, berarti kita hanya mendapatkan segelas kecil saja dari keberkahan, dari maghfirah, ampunan yang Allah telah berikan dan sediakan di dalam bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita buat tampungan yang ada di dalam hati kita seluas yang kita inginkan, insya Allah keberkahan, ampunan Allah di bulan suci Ramadan akan kita raih sesuai dengan wadah yang kita buat dalam diri kita masing-masing. Ada orang yang berpuasa tampungannya kecil, kerjaannya tidur terus. Nah, itu tampungannya kecil tuh. Ada orang yang berpuasa masih ngomongin orang lain, itu juga tampungannya kecil. Tapi kalau kita membuat tampungan yang seluas mungkin, yang kita maksud adalah berpuasa sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Berbuat maksiat sudah tidak boleh lagi. Kemudian memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Semua aktivitas ibadahnya pasti bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tips yang ketiga adalah bulan suci Ramadan adalah bulan suci banyak-banyakan ibadah. Pernah kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi Muhammad sallallahu itu adalah manusia yang paling dermawan, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar Ramadan. Tapi ketika di bulan Ramadan, redaksi hadis itu wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ketika beliau di bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi, lebih bermanfaat lagi, lebih menimba kebaikan-kebaikan lagi dalam kehidupannya. Makanya di bulan suci Ramadan ini Bapak yang dimuliakan Allah, semuanya diopral oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih yang biasanya tidak kita lakukan dalam bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan diopral oleh Allah. Silakan mau 8 rakaat atau mau 23 rakaat. Ya. Atau mau lebih 60 rakaat boleh, silakan. Opral. Apalagi tilawah Al-Quran juga sama. Di bulan suci Ramadan fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia-manusia yang berada di bulan Ramadan diopral. Silakan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Nilai pahalanya 1 huruf dinilai 10 kebaikan. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan banyak-banyakan amal kebaikan. Tentu amal kebaikannya juga harus sesuai dengan ketentuan yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu. Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bila mana tahun ini kita merasa bahwa ini terakhir kita di bulan suci Ramadan, seyogianya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh Rasulullah sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Kalaulah sekiranya hati kita buka, pikiran kita buka, keimanan kita buka selebar mungkin, seluas mungkin untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan,
Insya Allah keberkahan yang melimpah di bulan suci Ramadan akan tertampung di dalam ruang penyimpanan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah sekiranya kita menganggap bahwa bulan suci Ramadan ini adalah pahala yang dioperal oleh Allah, siapapun berhak untuk melakukannya. Sebaik-baik amalan yang diberikan di bulan suci Ramadan adalah qiyamul lail, yaitu salat tarawih, qiraatul Quran, wal istighfar dan lain sebagainya. Perbanyaklah itu, lakukanlah sebaik mungkin sehingga kita sukses menjadi hamba-hamba Allah yang keluar dari bulan suci Ramadan dengan diangkatnya kita dari siksa api neraka. Dengan demikian kita menjadi hamba-hamba Allah yang bernilai takwa sesuai dengan tujuan daripada Ramadan itu sendiri. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga langkah kaki dan niat kita ke depan menghabisi masa-masa waktu kita di bulan suci Ramadan ini selalu terarah dengan pengarahan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah Ramadan kali ini momentum untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan peringkat diri kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.